Kembali lagi bersama Ibu di pertemuan kedua tentang bab tekanan. Ibu harap kalian tetap semangat, di rumah tetap menjaga kesehatan. Kalau kalian terpaksa harus pergi keluar, memakai masker dan menjauhi kerumunan. Oke, jangan lupa kalian mengisi absen untuk melihat bagaimana kehadiran kalian, kedisiplinan kalian, dan jangan lupa setelah mengisi absen kalian berdoa untuk kita mengawali bersama pelajaran kali ini. Ibu berikan waktu. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat gas dan bagaimana sih sebenarnya tekanan itu penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Tentu kalian pernah melihat bagaimana air dari dalam tanah bisa sampai kepada daun. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi bagaimana konsep tekanan itu terhadap makhluk hidup. Tentu saja tidak hanya itu, ada yang lain. Nah, kita akan mempelajari beberapa contoh penerapan tekanan pada makhluk hidup. Yang pertama adalah pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu berkas pengangkut pada tumbuhan? Ya, benar. Berkas pengangkutan itu adalah xilem dan floem. Xilem dan floem merupakan jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan, baik air dan mineral dari dalam tanah yang akan diserap oleh akar dan diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan, maupun zat makanan yang sudah dibuat di daun yang akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat atau nutrisi tersebut. Kita akan membahasnya satu persatu. Pengangkutan air pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu susunan pada akar mulai dari jaringan terluar hingga ke dalam? Ibu harap kalian masih ingat ya. Pertama-tama air akan diserap oleh rambut akar. Kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya air akan melalui korteks dan dari korteks air melalui endodermis.
dan perisikkel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem akar, air akan bergerak ke silem batang dan silem daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada bagian batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air yang lain. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain di sepanjang pembuluh silem. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Air yang dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem, sehingga air yang ada pada bagian akar dapat naik ke daun. Bagian yang kedua adalah pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Setelah proses fotosintesis, hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh akan diangkut oleh pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis ini dimulai dari sumbernya, yaitu daun yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju yang memiliki konsentrasi gula yang rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan floem. Demikian mekanisme pengangkutan air dari dalam tanah melalui akar, melalui pembuluh silem, dan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh melalui pembuluh floem yang menerapkan tekanan. Yang kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah juga menggunakan prinsip kerja tekanan, khususnya prinsip kerja hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapat dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, maka tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama sphygmomanometer. Ada pula yang menyebutkan dengan tensimeter. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian sedang pergi ke rumah sakit atau kalian pergi ke klinik atau puskesmas, ketika orang dicek tekanan darahnya, nah itulah alat yang dinamakan tensimeter ya, untuk mengukur berapa tekanan darah pada manusia.
Tekanan darah diukur dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah yang normal berkisar 120/80 mm/Hg. Angka pertama menunjukkan tekanan bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri disebut angka sistol. Angka kedua, yaitu lebih rendah, adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk melalui bilik jantung. Tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi disebut angka diastol. Jadi yang atas 120 menunjukkan angka sistol, yang bawah menunjukkan angka diastol. Di situ ada gambar yang menerangkan bagaimana darah tersebut dipompa ya. Kantong udara mengambang akibat tekanan udara dari pompa. Kemudian tekanan udara kantong udara lebih besar 120 mm/Hg, tekanan dalam kantong udara turun. Kemudian tekanan dalam kantong udara turun di bawah 70 mm/Hg. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Masih ingatkah kamu hukum Pascal? Iya, menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya. Yang ketiga, penerapan tekanan pada makhluk hidup adalah tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Kita tahu bahwa alat pernafasan manusia adalah utamanya paru-paru. Di dalam paru-paru tepatnya di alveolus terdapat atau terjadi pertukaran antara O2 atau oksigen dan karbon dioksida atau CO2. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml O2 dan mengeluarkan sebanyak 200 ml CO2. Proses pertukaran O2 dan CO2 terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan parsial lebih rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini yang disebut dengan tekanan parsial adalah tekanan O2 dan CO2 yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial O2 diberi simbol PO2 atau tekanan O2, sedangkan tekanan parsial CO2 diberi simbol PCO2. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial O2 dan CO2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru merupakan arteri pulmonalis, memiliki PO2 atau tekanan parsial O2 yang lebih rendah dan PCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi melalui alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya PO2 dalam darah menjadi naik karena banyak mengandung oksigen, dan PCO2 dalam darah menjadi turun karena sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 dalam darah tersebut mengalami difusi melalui jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O2 dan membawa CO2 dari jaringan pembuluh darah, jaringan tubuh maksud ibu, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Seperti yang ditunjukkan pada
gambar tersebut, di mana darah yang dihirup memiliki tekanan yang lebih besar dari PO2 dibandingkan dengan PCO2, dan kita lihat ketika masuk ke dalam alveolus tekanannya menjadi lebih kecil, kemudian masuk ke dalam pipa kapiler, turun lagi, dan sampai pada ketika terjadi difusi dan kemudian dihembuskan kembali udara tersebut. Ini adalah proses di mana perubahan tekanan dari O2 dari mulai udara dihirup sampai udara dihembuskan kembali. Nah, sampai di sini Ibu menjelaskan. Hari ini kita belajar tentang tekanan gas dan juga aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup, bahwa ternyata tekanan pada makhluk hidup itu sangat penting. Hampir semua proses dalam kehidupan manusia, mulai dari pernafasan sampai dengan peredaran darah, merupakan penerapan dari konsep tekanan, di mana ketika tadi kita mengukur tekanan darah, prinsip kerja hukum Pascal, di mana tekanan zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah, itu berlaku. Kemudian juga tekanan air pada saat diambil oleh akar dan dihantarkan ke daun, demikian juga hasil proses fotosintesa dari daun yang diedarkan ke seluruh tubuh. Ternyata Tuhan sangat luar biasa menciptakan proses alam ini, dan ternyata kita bisa belajar konsep tekanan itu dari alam semesta yang sudah diciptakan Tuhan ini. Tentu saja kita patut bersyukur, kita patut mengucapkan syukur kita, karena ternyata segala proses yang terjadi itu tidak lepas dari kuasa Tuhan. Nah, sampai di sini dulu Ibu memberikan materi untuk pertemuan kali ini. Ibu harapkan kalian bisa kembali untuk mempelajari konsep tekanan ini. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya kepada Ibu atau memberikan masukan. Dan untuk latihan, kalian bisa mengerjakan pada tugas yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Dah.